Hai semuanya, welcome back to my channel Kim Tan EHD. Apa kabar semuanya? Senang sekali akhirnya Kim Tan bisa bikin lagi podcast untuk edisi hari ini ya, di hari Kamis malam Jumat. Selamat malam aja buat kamu semuanya. Selamat pagi atau selamat siang buat kamu yang mungkin mendengarkan podcast ini di jam-jam siang atau paginya ya. Nah, semoga kamu selalu bahagia, selalu sehat, selalu happy. Sama aja kali ya, bahagia sama happy. Oke deh, yang penting pokoknya kamu harus selalu semangat dalam menghadapi apapun hidup kamu sekarang ini ya. Di masa-masa yang memang sedang diuji dari berbagai macam cobaan ini, kita memang harus senantiasa bersemangat menghadapinya ya. Karena kita nggak sendiri, kita memang sedang menghadapi cobaan yang harus kita lewati bersama ini ya. Di podcastku kali ini aku bakal kembali bercerita tentang dunia pelangi yang memang banyak banget hal yang menurut aku akhir-akhir ini sering aku temuin di sosial media. Kenapa aku bakal bilang tentang dunia pelangi lagi? Karena sebenarnya hal-hal yang kadang membuat aku suka kesel gitu, suka bikin aku bete, suka bikin aku tuh kayak seolah-olah apaan sih gitu kan. Udah tahu emang seperti ini tapi masih seperti itu juga. Contohnya nih ya, aku sekarang ini bakal mengangkat tema tentang karakter atau ciri-ciri orang-orang yang menggunakan aplikasi di dunia pelangi ya. Kalau ditanya gitu kan, di aplikasi dunia pelangi itu emang ada apa aja sih Kim? Banyak. Yang jelas kita bakal menemui teman-teman baru ya. Kita bakal menemui orang-orang baru, dan juga kita bakal menemui mungkin pasangan juga atau sekedar fun doang. Cuman yang bikin aku kadang-kadang suka kesel dan bete, kenapa sih gitu? Udah tahu ini kan sosial media khusus dunia pelangi, which is yang masuk ke aplikasi ini adalah orang-orang yang sama kayak kita. Jadi gak ada istilah lain untuk kita tidak terbuka ya. Kenapa kita harus terbuka? Ya memang ini kan wadah kita, tempat kita untuk berinteraksi dengan orang lain, dengan teman-teman baru. Siapa tahu kamu dapat teman baru atau sahabat baru, bahkan pasangan, ya nggak? Jadi aku sih di sini agak keselnya kenapa banyak banget masih beredar akun-akun yang menggunakan foto profil palsu, foto nggak jelas lah, nggak berwujud juga ada. Kadang-kadang cuma pemandangan aja, kadang mungkin sebagian anggota tubuh doang, atau foto hewan bahkan, atau mungkin yang paling parah menggunakan foto palsu tanpa tahu malu gitu. Buat apa gitu? Khususnya buat kamu yang pakai foto palsu. Kenapa kamu pakai foto palsu? Jadi aku di sini agak ngegas juga, sorry ya guys. Kesel gitu. Kenapa sih mesti harus menggunakan foto palsu? Kenapa sih nggak pakai foto asli aja? Apa alasannya? Satu, yang pernah aku temuin, alasannya adalah privacy. Privacy, aduh, masih ngomongin privacy di dunia pelangi, dan notabene ini adalah aplikasinya gitu. Lagian kalau misalnya kamu ngomongin masalah privacy, kamu takut diketahui oleh siapa? Di samping kiri kananmu di aplikasi itu tuh nggak akan pernah ada yang sama, nggak akan satu RT juga, nggak akan satu tetanggaan juga gitu. Jadi mungkin kalaupun dekat ya 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo gitu. Jadi buat apa kamu harus menggunakan foto palsu? Untuk apa? Untuk berlindung di kepalsuan, atau berlindung di foto orang supaya ada yang ngechat kamu, supaya kamu pede ngechat orang lain gitu kan. Atau kamu sedang berbahagia-bahagianya menjadi orang lain, berhalu-halu gitu kan. Itu yang kadang-kadang aku nggak habis pikir loh, teman-teman sobat pelangi semuanya. Ada gitu ya orang di zaman sekarang di 2020 menggunakan foto palsu. Buat apa? Apa gunanya? Lagian kalaupun kamu ketemuan sama orang pun, kamu nggak akan pakai foto itu. Jiwamu bukan yang itu guys ya. Itu tuh foto orang loh. Ayo dong, bangun dari halunya kamu, bangun dari imajinasi kamu yang udah ngawur. Kenapa aku bilang ngawur? Karena ini nggak penting, ini nggak benar. Kamu tuh harus bangkit, kamu tuh harus nunjukin ke orang lain kalau inilah gue, dengan segala kurang dan lebihnya gue siap show off di aplikasi dunia pelangi. No matter, gak penting lah pokoknya orang mau bilang apa, mau komenin gue apa, mau nggak ada yang chat sekalipun, mau misalnya nggak ada yang inbox sekalipun, nggak apa-apa gitu. Itu jauh lebih banget keren daripada kamu yang pengen terlihat keren menggunakan foto orang ya.
kamu nggak usah minder dengan fisik kamu yang kayak apapun juga, kamu nggak usah minder. Setiap orang itu punya kekurangan kelebihan. Semua orang itu punya hal yang memang dia value gue tuh di sini gitu. Walaupun mungkin secara fisik muka gue nggak seperti artis sinetron, nggak seperti artis-artis penyanyi dan lainnya gitu. Tapi gue punya keunikan lain gitu. Jadi tolong dong tonjolin kepercayaan diri kamu di aplikasi Dunia Pelangi ini. Dan juga tolong jangan bikin orang terkecoh dengan fotomu, karena fotomu itu kadang-kadang juga bikin orang penasaran ya. Kenapa gue bilang di sini gue bilang penasaran? Karena kadang-kadang nih kalau misalnya gue punya maksudnya kalau misalnya aku lagi buka aplikasi Dunia Pelangi, tiba-tiba ada akun baru, foto profilnya juga baru, walaupun emang itu palsu, kadang ada juga manusiawi kan rasa penasaran, ini siapa sih gitu, kok tiba-tiba deket banget jaraknya dari aku sekarang gitu, dan ini pakai foto palsu gitu kan. Apalagi kalau misalnya ada yang baru buat 6 jam yang lalu, 5 jam yang lalu, atau 24 jam yang lalu gitu kan, tapi pakai foto palsu. Kadang-kadang sisi manusiawi kita yang punya rasa penasaran pasti bakal bertanya, ini siapa ya kira-kira, kok ada deket aku ya gitu. Nah itu yang namanya terkecoh. Kadang-kadang aku mah orangnya tuh nggak gengsian untuk nyapa duluan. Mau dia pakai foto palsu, mau dia pakai foto asli, mau foto nggak jelas sekalipun, kalau emang jaraknya dekat, kalau memang aku lagi mood pengen nyapa duluan, aku bakal sapa duluan. Tapi yang bikin keselnya juga kadang-kadang gitu, ketika disapa dia nggak langsung kirim fotonya. Dia nggak mau kirim fotonya dengan alasan apa coba? Malu karena aku jelek. Malu nggak mau katanya. Kan itu gimana coba ya? Aku yang mohon maaf berpenampilan asli di sosial media, chatting sama orang palsu pakai foto palsu, tapi dianya tuh nggak ada respon balik. Sementara aku tuh udah dengan niat hati, berbaik hati, pengen setting dia, nyapa dia, siapa dia, orang mana gitu kan. Siapa tahu kan kalau misalnya kamu kirim fotomu, kita bisa berteman dan bisa langsung sharing hal-hal tentang Dunia Pelangi. Tapi ini enggak gitu. Ada yang kayak gitu. Aku tuh kadang-kadang suka dibikin baper sama orang kayak gitu. Nyesel deh, kenapa gitu aku harus chat dia duluan, sementara ketika di chat dia malah kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, ada yang kirim foto. Kirim si fotonya. Kan aku tuh pakai aplikasi itu nggak selalu on dong, nggak online terus. Keluarlah dari aplikasi itu cuman selang 10 menit atau bahkan di bawah 10 menit. Aku buka lagi aplikasi tersebut, dan yang tadinya kirim foto dihapus lagi, ditarik lagi gitu. Kan aku kesel juga loh, kenapa dihapus lagi? Terus kadang ada yang nggak jawab lagi, kadang ada yang bilang tadi kan udah, kenapa emangnya? Lah aku belum lihat loh, kan aku keluar dulu tadi kan nungguin kamu kirim foto gitu kan, aku jawab. Terus setelah itu dia nggak ngirim lagi. Ada yang ngirim lagi cuma sebentar doang. Jadi kayak terburu-buru gitu loh. Kenapa sih harus gitu ya kirim foto ditarik ulang? Takut banget diketahuin. Padahal ini kan aplikasi Dunia Pelangi juga. Kenapa harus malu? Kenapa harus takut? Toh nggak akan diapa-apain. Itu tuh yang kadang-kadang bikin aku kesel loh Sobat Pelangi. Terus juga tadi kan aku bilang orang yang pakai foto palsu. Ada juga orang yang pakai foto nggak jelas, kayak misalnya tangannya doang, badannya doang, membelakangi kamera lah, apalah foto yang memang itu hak kalian. Aku paham itu hak kalian. Cuman kadang-kadang yang kayak gitu tuh nggak pernah yang namanya menyapa duluan, seolah-olah pengen disapa aja gitu. Terus kalau misalnya disapa tapi nggak ada respon baik juga, kadang-kadang kan itu menimbulkan rasa kesal juga ya. Jadi kadang-kadang aku kalau misalnya ada orang dekat juga, aku nggak pernah tanggepin sebenarnya mah gitu. Karena percuma, kita tuh berdekatan jaraknya tapi kita nggak pernah saling bersapa. Yang chatting tuh orang-orang jauh semua. Orang dekat mana ada yang tahu, mana ada yang mau chatting di situ ya. Tolong dong, kita tuh harus memanfaatkan aplikasi ini untuk sama-sama saling mengenal, saling tahu gitu. Tahu dalam arti apa? Oh iya, ini orang sini. Cukup. Gak akan sampai sejauh apapun. Tergantung kita maunya dibawa kemana awal perkenalan itu ya. Jadi nggak usah takut gitu. Kita tuh kaum minoritas.
Kalau kita nggak saling mengenal, terus kita hidup di sini itu kan harus berinteraksi juga sesama dunia pelangi. Kalau misalnya di aplikasi aja masih takut ketahuan, apalagi di dunia nyata gitu. Jadi nggak usah takut kalau kata aku mah. Ayo, come on. Kita harus percaya diri, tunjukkan pada dunia. Nih gue gitu. Gak usah pakai foto palsu lah. Gak penting, gak guna, cemen. Ya, itu tuh orang-orang yang cemen, orang yang nggak mensyukuri apa yang udah Tuhan berikan. Kalaupun pakai foto palsu karena alasan privacy atau alasan misalnya takut ketahuan, kadang-kadang kalau lagi enak moodnya, aku suka mentolerir gitu ya, kasih dia toleransi. Asalkan dianya memang ketika di chatting di Japri itu kadang-kadang dia langsung kirim foto aslinya dulu tanpa dipintain. Nah, beda halnya kalau yang memang udah pakai foto palsu, foto nggak jelas, tapi dia nggak ada inisiatif untuk kasih foto dia duluan. Ya, that's why itu kenapa aku selalu paling males nyeting atau ngechat orang dekat, karena semuanya orangnya tuh foto palsu semua, nggak ada foto yang asli. Dan nanti tuh akan timbul rasa kayak gini buat si orang yang pakai foto palsu itu, ih gila, akhirnya si Kim ngechat gue duluan. Jadi dia merasa GR, merasa dia tuh paling yang wah akhirnya gue dicat duluan sama orang nih gitu. Nah itu yang membuat gue akhirnya ya udahlah, kalau misalnya emang lo mau pakai foto palsu ya udah, gue nggak bakal ngechat orang-orang, karena gue bakal tahu siapa itu sebenarnya. Orang foto palsu tuh antara dianya nggak pede, maaf fisiknya nggak baik atau nggak bagus, dan juga dia tuh sok takut privasi ketahuan ya. Jadi buat sobat pelangi nih ya, aku kasih pesan buat kamu semuanya, jadilah diri sendiri, nggak usah pakai foto palsu, nggak ada gunanya ya. Bersembunyi di foto orang itu nggak ada untungnya juga, buat apa gitu. Emang kamu bakalan di dunia pelangi di aplikasi doang, di online doang, nggak mau ketemu orang ya. Tolong jangan buat orang terkecoh dengan foto-fotomu, karena orang juga punya rasa penasaran yang tinggi, rasa ingin tahu siapa dia, siapa itu, siapa ini ya. Tolong jadilah pribadi yang percaya diri banget di aplikasi lah minimal, walaupun misalnya di dunia nyata kamu nggak pede, tunjukin aja siapa kamu ya, pakai foto asli lebih baik. Oke, kalau emang alasannya privacy ya, kalau misalnya chatting di Japri tanpa dipintai pun ya kamu inisiatif dong ya, karena itu namanya ingin menjalin pertemanan yang baik dan juga yang yang nggak ribet. Oke, masalah rule atau apapun bisa kamu nanti tanyakan setelah kamu saling mengenal dan sama-sama klik, karena yang namanya pertemanan, perkenalan itu, perjumpaan itu harus sama-sama tahu dulu wujudnya. Nggak bisa kamu tahu aku aja tanpa aku ketahui kamu, itu namanya nggak fair ya. Jadi itulah podcast aku kali ini, cukup sekian aja ya. Semoga kamu semuanya terbuka wawasannya bahwa yang namanya memakai foto palsu itu nggak ada gunanya sama sekali ya. Ayo, come on, percaya diri aja. Apapun kamu, kayak gimana pun kamu, seperti apapun kamu itu unik, dan kamu harus bersyukur tentang atau atas apa yang Tuhan udah berikan sama kamu ya. Saya Kim Tan EHD, sampai jumpa di podcast berikutnya.